Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Diovano Learning. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, di mana dari video-video sebelumnya kita masih mempelajari bab TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana sudah ada 3 bagian dari bab TIK yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama kemarin adalah bagaimana cara menyusun dan mendesain dokumen, contohnya memisahkan nomor halaman maupun mengatur jenis halaman yang ingin digunakan. Lalu untuk bagian kedua kemarin, kita belajar bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara membuat daftar pustaka atau referensi secara otomatis di dalam Microsoft Word. Nah, untuk pertemuan kali ini atau pembelajaran pada video kali ini, kita akan belajar TIK bagian keempat, kelima, dan keenam, di mana judulnya adalah integrasi dan object linking serta embedding. Oke, untuk tujuan pembelajarannya seperti ini. Jadi TIK keempat ada pada poin pertama, TIK kelima ada pada poin kedua, dan TIK keenam ada pada poin ketiga. Di mana yang pertama di sini kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan Microsoft Excel dengan Microsoft PowerPoint. Nah, yang terakhir di sini untuk pembelajaran pada video kali ini adalah object linking dan embedding. Untuk strateginya masih sama seperti video-video sebelumnya, tapi kali ini kita pahami sedikit saja teori terkait integrasi seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang ingin langsung melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian demonstrasi, teman-teman bisa klik di bagian bawah, sudah saya tambahkan untuk chapternya, untuk di video pada YouTube seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari dulu sekilas terkait teorinya, yaitu dimulai dari pengertian integrasi. Nah, pasti teman-teman di sini sudah tidak asing atau sering mendengar terkait integrasi, tapi mungkin belum memahami gitu ya, kira-kira maknanya seperti apa. Nah, di sini saya ambilkan pengertian integrasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut KBBI, integrasi merupakan suatu pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat seperti itu. Ternyata di KBBI juga menyediakan pengertian terkait integrasi yang khusus untuk dunia komputer. Nah, di sini ini juga saya ambilkan dari KBBI, yaitu penggabungan aktivitas program. Program ini untuk masyarakat umum mungkin kita bisa menyebutnya sebagai aplikasi. Gitu. Jadi penggabungan aktivitas, aplikasi atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional. Seperti itu. Jadi sebagai contoh tadi, kita kembali sedikit gitu ya. Kita akan mengintegrasikan Excel dengan Word. Berarti kita menggabungkan fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi tersebut. Nah, manfaatnya sebenarnya untuk integrasi sendiri, manfaatnya itu banyak sekali. Tapi di sini saya ambilkan 3 yang paling utama dalam pengintegrasian gitu ya. Seperti ini. Yang pertama adalah ketika kita mengintegrasikan dua hal, dokumen tersebut akan menjadi semakin mudah dalam penyuntingannya di sini atau pengeditan. Contoh, ketika nanti kita mengintegrasikan Word dengan Excel, itu adalah dua aplikasi yang berbeda. Nanti ketika kita mengedit salah satu dokumen, salah satunya akan mengikuti seperti itu. Ini akan terlihat ketika kita melakukan demonstrasinya nanti seperti itu. Untuk yang kedua, nah presisi di sini selain mudah ada presisi. Di sini ketika kita mengintegrasikan sebagai contoh lagi Word ataupun PowerPoint dengan Excel, gitu ya, kita memvisualisasikan datanya di Word maupun di PowerPoint, sedangkan datanya tetap kita olah menggunakan Excel, di mana Microsoft Excel memang kita kenal sebagai pengolah data maupun pengolah angka, gitu. Jadi meskipun visualisasinya nanti kan lebih baik, tapi datanya tetap presisi. Nah, ini juga akan semakin terlihat ketika kita nanti melaksanakan praktikum atau demonstrasinya. Dan manfaat yang terakhir di sini yang saya rangkum adalah menjadi multifungsi seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel di sana memiliki fungsinya masing-masing, sehingga ketika kita integrasikan atau kita gabungkan gitu ya, otomatis kita juga akan memperoleh manfaat maupun fitur yang jauh lebih banyak lagi gitu, karena kita mengintegrasikan ketiganya seperti itu. Oke, mungkin seperti ini contoh integrasi yang paling sering teman-teman lihat. Nah, yang di sebelah kiri seperti ini. Ini namanya adalah bagan atau mungkin diagram batang. Kalau bahasa Inggrisnya adalah chart. Jadi,
Mungkin teman-teman sangat sering melihat gambar seperti ini, namun kemungkinan masih belum pernah membuatnya gitu ya. Sebenarnya visualisasi data seperti ini visualisasi datanya gitu ya. Nah, sebenarnya data aslinya adalah yang di sebelah kanan di sini gitu ya. Datanya sebenarnya seperti ini dalam bentuk angka. Tapi saya yakin kita semua gitu ya, saya dan teman-teman sekalian pasti lebih suka melihat data yang di sebelah kiri daripada yang di sebelah kanan di sini. Karena di sini representasi atau visualisasinya jauh lebih baik, tapi datanya tetap presisi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, untuk sekarang silakan teman-teman buka Microsoft Word yang masih kosong. Di sini kita akan membuat catatan dan bagaimana cara melakukan integrasi dengan Microsoft Excel seperti itu. Silakan diberi judul TIK bagian 4, 5, dan 6 seperti ini. Nah, untuk style ataupun format gitu ya, format font, ukuran dan sebagainya silakan disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Sebagai contoh di sini saya tuliskan seperti ini. Lalu setelah itu kita akan tuliskan poin-poin yang akan dipelajari hari ini, yaitu TIK bagian 4, di mana ini adalah integrasi Word dengan Excel. Oke. Di dalam integrasi Word dengan Excel, kita akan melakukan dua jenis contoh integrasi gitu ya, yaitu yang pertama adalah dalam bentuk tabel dan yang kedua dalam bentuk bagan di sini. Oke. Itu untuk TIK 4, lalu untuk TIK 5. TIK 5 ini adalah integrasi PowerPoint dengan Excel. Dan yang terakhir adalah TIK ke-6, yaitu Object Linking dan Embedding. Di sini juga kita pecah menjadi dua subbab, yaitu bagian linking dan bagian embedding. Nah, seperti ini. Silakan sekarang teman-teman buat dulu formatnya seperti ini. Video ini bisa di-pause gitu ya untuk melihat formatnya seperti apa. Sekarang akan kita breakdown satu persatu. Dimulai dengan TIK keempat, integrasi Word dengan Excel. Kita mulai dengan mempelajari bagaimana melakukan integrasi dalam bentuk tabel atau table. Untuk setelah ini, sekarang ini jangan diikuti dulu langkah-langkahnya karena di sini akan saya demonstrasikan bagaimana cara membuat tabel di dalam Microsoft Word gitu ya, yang biasanya teman-teman dan kita semua lakukan. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu caranya, yaitu kita masuk ke menu Insert, lalu ke Table, baru tinggal kita pilih berapa kali berapa gitu ya, berapa kolom dan berapa barisnya. Contohnya seperti ini. Misal di sini dalam tabel ini sebagai contoh saya membuat laporan hasil penjualan toko buah misal. Di mana di dalam tabel ini, di dalam laporannya terdapat nama buahnya, yaitu nama buah, lalu ada harganya, harga, lalu ada total terjual, dan total harga di sini. Oke, misal di sini kita ambil contoh. Nama buah yang pertama adalah jeruk, misal. Nah, harganya di sini kita ngarang aja gitu ya. Misal kita anggap harga jeruk adalah 3.000 seperti ini. Oke. Lalu total terjualnya adalah sebanyak 5 buah, misal. Oke, buah yang kedua sekarang di sini adalah semangka. Misal harganya adalah 5.000, jumlah terjualnya adalah 4. Kita mulai dari yang jeruk. Di sini harganya adalah 3.000, jumlah atau total terjualnya adalah sebanyak 5 di sini. Berarti total harganya adalah 15.000 seperti ini. Oke. Lalu yang kedua untuk semangka harganya adalah 5.000 dan terjual sebanyak 4. Berarti total harganya adalah 20.000 seperti ini. Oke. Ini kalau buahnya hanya terdapat 2 saja. Maksudnya kita sudah berhasil menjual 2 buah saja. Tapi bayangkan kalau misal di dalam laporan ini itu sudah terdapat banyak sekali baris. Misal sudah mencapai angka ratusan gitu ya, ratusan baris, ratusan laporan terkait penjualan buah. Kita kan tidak mungkin melakukan hal seperti ini sebanyak berulang kali secara manual.
Seperti yang kita ketahui atau teman-teman semua juga sudah ketahui bahwa sebenarnya hal-hal seperti ini bisa kita selesaikan dengan yang namanya Microsoft Excel gitu ya, menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam Microsoft Excel. Yang akan kita kerjakan sekarang adalah kita akan mengintegrasikan atau kita akan membawa semua fitur yang ada di Excel ke dalam Microsoft Word kita gitu ya. Caranya adalah teman-teman masih di menu insert tadi gitu ya, sama insert table. Tapi kali ini kita tidak menggambar tabel di sini, melainkan kita memilih menu pada Excel spreadsheet di sini. Jadi silakan Excel spreadsheet diklik. Nah, di sini akan memuat atau loading terkait Excelnya. Oke, sekarang sudah selesai loadingnya. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan di sini, gitu ya, kita perhatikan bersama. Ini adalah tabel yang terdapat di dalam Microsoft Excel biasanya, gitu ya. Dan juga kalau kita lihat di sini menjadi berwarna hijau, gitu ya, yang mana ini adalah ciri khas dari Microsoft Excel. Kalau kita lihat juga fungsi-fungsinya, semua fungsi maupun menu yang ada di sini, ini semuanya adalah menu dan fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel. Tapi kalau kita perhatikan di kiri atas, di sini, kita masih terdapat di dalam Microsoft Word gitu ya. Jadi sebenarnya kita masih di dalam Microsoft Word, tapi kita membawa semua fitur yang ada di Excel ke dalam Word kita. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Kalau kita ingin kembali ke Microsoft Word, kita tinggal klik di mana saja di luar tabel di sini. Contohnya di kiri. Saya klik di sini, kita akan keluar dari fungsi Excel dan kembali ke Microsoft Word seperti ini. Untuk kembali ke Microsoft Excel, tinggal melakukan double klik atau diklik 2 kali pada tabel di sini. Nah, seperti ini. Sekarang kita lakukan ulang apa yang sudah saya kerjakan tadi, yaitu kita menuliskan nama buahnya, nama buah, lalu ada harga, ada jumlah terjual, dan ada total harga. Misal nama buah yang pertama adalah mangga Bangkok, misal dari Thailand gitu ya. Seperti ini. Oke. Lalu buah kedua adalah semangka. Lalu ada jeruk. Ada apel. Dan misal buah naga di sini. Oke. Nah, oke, sekilas bagi teman-teman yang belum tahu cara merapikannya, di sini kan seperti yang kita lihat, sel di sini ini tidak cukup untuk menampung dari mangga Bangkok. Biasanya mungkin teman-teman tarik seperti ini gitu ya. Seperti ini juga bisa sebenarnya, ini ditarik. Tapi lebih cepat sebenarnya tinggal kita klik 2 kali. Jadi garis yang ada di antara alfabet ini kita klik 2 kali. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan mana field yang paling panjang gitu ya di dalam kolom tersebut. Contoh di sini kan tadi mangga Bangkok gitu yang paling panjang. Berarti fieldnya atau selnya dia menyesuaikan dengan yang paling panjang seperti ini. Nah, karena kalau kita perhatikan, saya kembalikan lagi. Tadi kan seperti ini. Oke, tadi kan awalnya seperti ini, tapi yang tidak cukup selnya bukan hanya mangga Bangkok di sini. Contohnya jumlah terjual di sini juga tidak cukup dan total harga juga tidak cukup. Nah, caranya bisa dengan teman-teman klik di sini di kiri atas ada gambar segitiga di sini, silakan diklik. Fungsinya adalah untuk memilih semuanya atau select all. Baru salah satu di antara alfabet ini boleh teman-teman klik 2 kali seperti yang kita kerjakan tadi. Jadi contoh di antara A dan B, garis ini saya klik 2 kali. Nah, otomatis semuanya gitu ya, tabel kita akan menjadi rapih seperti ini, yaitu menyesuaikan dengan teks maupun isi yang paling panjang. Sekarang teman-teman silakan isikan nama buahnya minimal 5, harganya boleh sama, boleh dibedakan gitu ya, yang penting ada isinya. Jumlah terjual juga diisi. Nah, untuk total harga tetap dikosongi karena kita akan menggunakan rumus di sini. Contoh, misal mangga Bangkok adalah 6.500. 2 semangka. Oke, misal di sini saya sudah selesai mengisikan data. Jadi bagi teman-teman yang masih mengisi data, silakan di-pause video ini. Contohnya seperti ini. Nah, kita sudah punya mangga Bangkok dengan harganya adalah 65.000 misal gitu ya. Misalkan saja 65.000. Lalu jumlah terjualnya adalah 2. Berarti di sini harusnya rumusnya kan 65.000 dikalikan dengan 2. Seperti itu. Jadi untuk melakukan perhitungan ataupun memasukkan rumus di dalam Microsoft Excel, semua formula harus kita mulai dengan sama dengan seperti ini. Jadi silakan diketikkan sama dengan.
baru tinggal kita klik atau tinggal kita pilih field mana yang ingin kita kalikan gitu ya. Kali ini kasusnya kan kita ingin mengalikan. Berarti setelah sama dengan tinggal diklik 65.000. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa notasi perkalian dalam Excel adalah menggunakan bintang. Berarti silakan diketikkan bintang. Selanjutnya tinggal kita pilih 65.000 ini dikalikan dengan yang mana? Berarti kan dikalikan dengan 2, berarti tinggal diklik seperti ini. Lalu kalau sudah, formulanya tinggal teman-teman tekan pada tombol Enter di keyboard. Nah, di sini akan secara otomatis dilakukan perhitungan oleh Microsoft Excel seperti itu. Untuk sisanya, misal baris selanjutnya di sini untuk semangka, tidak perlu kita ketikkan ulang karena rumusnya kan sama gitu ya. Kolom ini dikalikan dengan kolom ini dan seterusnya. Jadi, kalau formulanya sama, tinggal kita lakukan seperti ini. Teman-teman yang sudah berhasil melakukan perhitungan ini, silakan diklik. Di kanan bawah di sini ada titik kecil, ini bisa ditarik gitu ya. Ataupun lebih cepat lagi diklik 2 kali, seperti ini. Nah, nanti otomatis formulanya akan diaplikasikan untuk semua baris yang ada gitu ya. Karena kan tabel kita sampai di A6, berarti formulanya diaplikasikan sampai baris ke-6 juga, seperti itu. Ini yang ingin saya sampaikan tadi. Sebelumnya kan kita melakukan membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Word seperti itu. Nah, fitur-fitur seperti ini tidak ada di dalam Microsoft Word sehingga kita harus membawa fitur yang ini, fitur dari Excel ke dalam Microsoft Word kita gitu ya melalui yang namanya integrasi tadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang tinggal kita beri border supaya lebih terlihat bahwa ini adalah tabel gitu ya. Karena kalau saya kembali seperti ini, nanti hasilnya terlihat ya seperti ini. Ini memang benar. Dalam Microsoft Excel memang sudah ada garis-garis seperti ini, tapi ini sebenarnya masih garis bantu gitu ya, belum benar-benar ada garisnya atau ada bordernya. Makanya sekarang kita tambahkan dengan cara silahkan tabelnya di blok seperti ini. Lalu pada bagian borders di sini di bawah font, silahkan diklik panah ke bawah, nanti ada all borders. Silahkan diklik. Nah, kelihatan ya bedanya. Di sini sudah mulai ada border atau garis-garisnya, sedangkan yang sel lain di sini masih belum. Oke, kalau kita kembali lagi ke tampilan Microsoft Word, hasilnya seperti ini. Nah, ternyata masih ada hal yang tidak kita inginkan, yaitu di sini masih ada sisa kolom yang tidak digunakan, dan di bawah juga masih ada sisa baris. Cara menghapusnya, silakan kembali ke Excel seperti ini. Kalau diperhatikan, kalau teman-teman perhatikan, pada bagian atas, kanan, bawah, dan kiri serta di pojok di sini, ini terdapat titik berwarna hitam. Nah, kita bisa melakukan mengurangi kolom ini dengan menarik titik-titik ini. Contoh yang sebelah kanan di sini, saya tarik ke kiri, berarti kita mengurangi kolom di sebelah kanan tadi. Begitu juga kalau kita ingin menghapus baris yang di bawah, tinggal kita kurangi barisnya dengan menarik titik yang di bawah ke atas. Hasil akhirnya dari pekerjaan kita terkait integrasi Word dan Excel harusnya seperti ini. Nah, jadi ketika keluar hasilnya adalah seperti ini. Sudah tidak ada lagi kolom maupun baris yang berlebih seperti tadi. Oke, berarti sekarang integrasi dalam bentuk tabel sudah selesai. Selanjutnya adalah integrasi dalam bentuk bagan di sini. Nah, jadi untuk membuat bagan atau dalam bahasa Inggris namanya adalah chart, dia ada pada menu insert di sini. Oke, masih di menu insert. Pada kolom illustration silahkan teman-teman cari di sini akan ada yang namanya chart. Atau kalau menggunakan bahasa Indonesia berarti bagan. Nah, di komputer saya letaknya ada di sini. Nah, ini tidak akan sama persis terkait posisinya karena menyesuaikan dengan versi dari Microsoft Office teman-teman serta juga dari resolusi layarnya gitu ya. Jadi silakan dicari aja chart lalu diklik. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya banyak sekali gitu ya jenis-jenis dari diagramnya. Ada diagram batang, nah diagram fan dan sebagainya. Sekarang yang akan kita gunakan sebagai contoh adalah diagram batang yang mana dia terdapat pada menu kolom seperti ini. Ini yang paling sering dilihat gitu ya. Untuk memilih silakan tinggal diklik 2 kali di sini atau di OK gitu ya, sama aja. Nanti akan dibuatkan sebuah chart atau bagan beserta dengan datanya yang mana datanya di sini juga terdapat di Microsoft Excel. Jadi di sini juga terdapat integrasi antara Excel dan Word gitu ya. Kalau misal Excel ini tidak sengaja tertutup seperti ini, jangan panik, silakan tinggal diklik kanan pada chartnya.
Lalu di sini ada edit data. Nanti Excel-nya akan dimunculkan kembali. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita beri judul dulu gitu ya, supaya kita tahu konteks dari chart ini tujuannya adalah seperti apa. Misal chart kali ini adalah laporan hasil pembelajaran. Nah, seperti ini. Yang harus teman-teman pelajari dalam sebuah chart atau dalam pembuatan chart adalah bagaimana kita menggunakan logika kita. Jadi di sini ada kategori dan juga ada series. Kategori ke bawah, series ke kanan. Kira-kira dalam konteks kita nanti yang harus diganti seperti apa? Contoh seperti ini. Jadi dalam satu blok ini, dalam satu blok terdapat tiga diagram batang, yaitu berwarna biru, oranye, dan silver. Ini adalah nilai untuk PH, jadi yang biru adalah PH atau penilaian harian, yang oranye adalah PAS ataupun penilaian akhir semester, dan yang silver adalah PAT, yaitu penilaian akhir tahun. Berarti teman-teman tinggal mengira-ngira, yang saya ganti PH, PAS, dan PAT apakah series ataupun kategori gitu ya. Tinggal dikira-kira aja, digunakan logikanya. Berarti kan seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah PH. Berarti kita lihat di sini ada keterangannya bahwa ternyata deskripsi dari warna-warna ini adalah series gitu ya. Berarti yang kita ganti adalah series di sini. Series 1 saya ganti menjadi PH. Nah, kalau diperhatikan di sini juga otomatis berubah ketika Excel-nya terdapat perubahan karena memang saling terintegrasi seperti itu. Ini PAS dan series 3 adalah PAT. Oke. Nah, untuk semua ini dalam satu blok ini, 3 nilai ini adalah nilai untuk masing-masing siswa. Berarti sekarang kategori di sini tinggal kita ganti dengan nama-nama dari siswanya. Contoh, ada Adi, Budi, Cindy, dan Dimas. Nah, di sini nilainya juga otomatis berubah. Sekarang tinggal kita ganti isinya karena di sini masih 4,3 dan seterusnya gitu ya, masih angka template. Silakan diganti dengan rentan nilai dari 0 sampai dengan 100. Ya, misal ini adalah 100. Nah, kalau diperhatikan di bawah chartnya otomatis berubah tiap kita melakukan perubahan data seperti biasanya. Oke, sekarang silakan diisikan sesuai keinginan teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini kira-kira. Jadi kita sudah berhasil mengintegrasikan Excel dengan Word dalam bentuk bagan atau chart. Tapi kalau seperti ini diperhatikan, kalau saya tanyakan terkait nilai ADI untuk PH, kita dapat dengan mudah menjawabnya gitu ya. Karena ADI PH berarti yang warna biru di sini, tinggal kita lihat aja ke kiri karena dia lurus dengan garis seperti ini. Jadi tinggal kita lihat ke kiri, oh ternyata nilainya 100 seperti itu. Tapi kalau misal untuk nilai dari Budi untuk PH-nya, kita lihat di sini. Di sini tidak ada garisnya gitu ya. Kita lihat ke kiri, kita jadi tidak tahu nilainya sebenarnya berapa gitu ya. Karena tidak bisa kita kira-kira. Jadi caranya untuk menampilkan nilainya di sini, teman-teman bisa tambahkan elemen lagi. Kalau yang tampilannya sama dengan Microsoft Office saya di sini, harusnya ketika klik chart di sebelah kanan ada tombol plus di sini. Oke, tombol plus silakan diklik. Lalu dicentang pada bagian data labels. Diklik, nah nanti akan dimunculkan datanya di sini. Nah, ini bagi yang khusus tampilannya sama dengan Microsoft Office saya. Tapi kalau misal tampilannya berbeda, untuk tampilan yang di bawah 2013, itu biasanya ada ketika teman-teman klik di sini. Nanti di sini akan ada menu layout di sebelah kanan. Bukan layout yang ini, tapi di sebelah kanan ada layout. Silakan diklik. Nanti di sini akan ada untuk menambahkan elemen gitu ya, yaitu menambahkan data labels tadi maupun menambahkan judul dan sebagainya. Nah, untuk versi Microsoft Word yang baru tapi di Mac OS, silakan teman-teman klik. Nanti ada pada bagian chart design di sini. Tinggal teman-teman tambahkan add chart element, data labels yang outside and di sini. Karena dia ada di luar dan di akhir dari diagramnya seperti ini. Oke, itu terkait perbedaan tampilan ya. Kalau sudah, berarti sekarang kita sudah berhasil melakukan integrasi dalam bentuk bagan. Tinggal teman-teman explore sendiri. Misal di sini ingin mencoba yang lain, data tables dan sebagainya. Tinggal dicoba-coba sendiri aja. Oke, untuk sekarang ini juga bisa dikecilkan, tinggal disesuaikan ukurannya sesuai kebutuhan. Misal seperti ini. Nah, berarti sekarang TIK bagian 4 sudah selesai. Sekarang tinggal TIK bagian kelima dan keenam. Nah, untuk TIK bagian kelima,
Ini di sini caranya sama persis. Jadi saya beri keterangan bahwa cara integrasi sama dengan TIK 4. Tapi kita melakukannya di PowerPoint karena ingin melakukan integrasi dalam bentuk PowerPoint dan dengan Excel gitu. Misal sebagai contoh seperti ini. Saya contohkan, kita buka PowerPoint yang masih kosong. Nah, untuk membuat tabel Excel tadi tinggal ke menu Insert, Table, Excel Spreadsheet. Nah, caranya sama kan? Sisanya juga sama, caranya sama aja. Untuk menambahkan bagan berarti Insert, Chart, sisanya juga sama aja. Jadi tidak perlu kita bahas berulang-ulang seperti itu. Caranya sama dengan yang sudah kita kerjakan, tapi mengerjakannya di PowerPoint seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir kita lanjutkan ke TIK bagian ke-6 di sini, Object Linking dan Embedding. Saya letakkan di halaman baru aja seperti ini. Oke, karena di sini ada kata kunci linking yang artinya kan kita akan menghubungkan gitu ya. Berarti sekarang kita akan membutuhkan lebih dari satu file gitu. Jadi kita akan menggunakan file Microsoft Word yang sekarang dan juga satu file tambahan lagi yaitu file Microsoft Excel gitu ya. Jadi sekarang silakan dibuka Excel yang masih kosong atau dokumen baru di Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalau bisa teman-teman supaya lebih mudah belajarnya, silahkan dibagi layarnya menjadi dua tampilan. Contohnya seperti ini. Untuk membagi layar, membagi tampilan pada Windows, silakan tinggal ditarik dari bagian atas di sini ke sebelah kanan misal. Misal kita letakkan sebelah kanan. Nah, seperti ini. Lalu yang Word di sebelah kiri. Itu cara yang pertama. Caranya banyak sekali sebenarnya. Cara yang kedua bisa menggunakan shortcut. Kalau tampilannya penuh seperti ini, bisa menekan tombol Windows dan arah panah kiri pada keyboard. Nah, nanti juga menjadi seperti ini. Atau juga dari sini, dari tampilan Microsoft Word maupun Excel-nya, di sini ada fungsi untuk memilih kita mau letakkan di bagian sebelah mana. Jadi kita letakkan Word di sebelah kiri dan Excel di sebelah kanan. Atau sebaliknya, yang penting kita dapat melihat keduanya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan menuliskan di sini ada nama, lalu nilai akhir misal. Nama ada Adi dan Budi. Kita coba dua nama saja. Nilai akhirnya misal 100 dan 95. Sebagai contoh seperti ini. Untuk sekarang, karena kita sudah mempunyai dua file yang berbeda, kita tinggal menghubungkan saja gitu ya. Tapi sebelumnya harus kita simpan supaya dua-duanya tersimpan ke dalam folder kita gitu ya. Jadi yang sebelah kiri di sini yang sudah kita kerjakan dari tadi, silakan disimpan di dalam folder kalian. Diusahakan menjadi satu dengan dokumen-dokumen sebelumnya supaya belajarnya lebih enak gitu ya. Jadi untuk file yang Microsoft Word, kita beri nama Word Integrasi. Disimpan. Lalu untuk Excel yang sebelah kanan disimpan dengan nama. Nah, di sini kita simpan dengan nama Excel Integrasi. Seperti ini. Jadi sekali lagi yang kiri adalah Word Integrasi, yang kanan adalah Excel Integrasi. Supaya memudahkan kita pengaksesannya nanti. Oke, kita sudah punya tampilan seperti ini, jadi lebih mudah melihat perbedaannya nanti. Untuk sekarang silakan tabelnya diberi border lagi seperti tadi gitu ya, sama. Di blok dulu, baru di sini nanti akan ada borders. Silakan klik panah ke bawah, lalu all borders. Tapi kalau resolusi teman-teman kecil, misal saya coba di sini. Nah, seperti ini misal. Ternyata borders tidak ada, dia letaknya ada di font di sini. Font, baru borders panah ke bawah, pilih yang all borders seperti itu. Nah, kalau sudah untuk melakukan linking di sini kita bisa lakukan dengan cara melakukan copy paste atau menyalin dan menempel di Microsoft Word kita. Jadi silakan di blok tabel yang sudah dibuat, di copy dengan shortcut Ctrl C ataupun klik kanan copy sama aja gitu ya. Nanti kalau sudah ada garis-garis berjalan seperti ini, tandanya sudah berhasil melakukan copy gitu ya. Tinggal kita paste atau kita paste di Microsoft Word kita. Caranya adalah bukan dengan menekan Ctrl V gitu ya, tapi kita ingin mempertahankan linknya gitu ya. Caranya adalah klik kanan. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat banyak sekali jenis dari paste gitu ya. Kita akan gunakan yang ada kata kunci linknya. Biasanya terdapat icon rantai seperti ini gitu ya. Terdapat dua ternyata di sini. Yang mana yang harus digunakan? Ini tergantung kebutuhan sebenarnya gitu ya.
Kalau yang pertama kita lihat judulnya adalah Link and Keep Source Formatting, di mana source-nya atau sumbernya adalah dari Microsoft Excel ini. Artinya, format yang digunakan adalah format sumbernya, format asalnya, yaitu Microsoft Excel. Kalau yang keempat, ini adalah Link and Use Destination Styles, di mana destinasinya atau destination-nya adalah Microsoft Word. Berarti, format tabel yang digunakan adalah format yang ada di Microsoft Word. Seperti itu. Jadi, hanya perbedaan formatnya saja. Untuk sekarang, kita akan gunakan format yang ada pada Microsoft Word atau destination, yaitu yang nomor 4. Silahkan diklik. Kalau sudah seperti ini, misal tinggal ditarik aja kalau ternyata kurang panjang. Oke, seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan linking yang kita kerjakan adalah seperti ini. Misal kita lakukan perubahan dari nilai ADI yang awalnya adalah 100, saya ganti menjadi 54 misal. Ketika di enter, nah harusnya di sini juga ikut berubah karena kita paste-nya atau menempelkannya beserta dengan linknya, yaitu dengan dokumen yang Excel di sini. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari manfaat yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kemudahan dalam pengeditan dokumen. Jadi misal kalau teman-teman membuat sebuah laporan gitu ya, laporan penjualan atau apapun itu, tapi datanya terdapat di Excel, kita tidak perlu melakukan perubahan di keduanya. Jadi kita berubah di Excel aja, di Word-nya juga ikut berubah, seperti itu. Itu untuk linking, dan yang terakhir sekarang, yaitu embedding. Nah sebelum kita coba, kita harus pahami dulu makna dari embedding gitu ya. Embedding itu lebih tepatnya dapat kita definisikan sebagai menempelkan satu file penuh ke dalam Microsoft Word kita gitu. Jadi kasusnya kan sekarang kita ingin embed Excel ini ke dalam Word kita. Artinya kita tempelkan satu file penuh ke dalam Word kita. Caranya dengan menekan pada tombol insert di sini. Lalu setelah itu di sini ada objek. Nah, kalau teman-teman hover di sini ada tulisan objek. Kita pilih yang ini. Atau kalau teman-teman tampilannya resolusinya lebih kecil lagi seperti ini, dia terdapat di dalam teks di sini. Jadi tinggal klik teks, ada objek di sini. Silahkan diklik. Nah, kalau diperhatikan di sini kita bisa membuat dokumen dari awal, misal Adobe Photoshop di sini dan seterusnya, banyak sekali yang bisa kita integrasikan. Tapi karena kita sudah punya filenya, yaitu yang Excel di sebelah kanan, berarti kita tinggal create from file, lalu kita browse, kita pilih file yang integrasi gitu ya, atau yang Excel di sini, Excel integrasi. Tinggal dipilih, diklik 2 kali ataupun di insert sama saja. Di sini perbedaan linking dengan embedding adalah embedding kita bisa memilih apakah kita ingin melakukan link, artinya ketika ada perubahan di sini di Word juga berubah atau tidak gitu ya. Sekarang yang ingin kita lakukan, kita ingin linknya menyala gitu. Jadi tinggal dicentang pada bagian link to file. Lalu oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan sudah berhasil ditempelkan Excel yang ada di sebelah kanan ke bagian kiri seperti ini. Kalau kita lakukan perubahan juga, misal di sini jadi 54. Oh maaf, jadi 57 misal di enter. Nah, kita perhatikan dua-duanya juga berubah seperti ini. Nah, perbedaan linking dengan embedding adalah kalau linking dia mengikuti format dengan terakhir kali kita paste tadi atau tempelkan gitu ya. Sedangkan kalau embedding, karena dia yang ditempelkan adalah satu file penuh, jadi setiap kita melakukan perubahan apapun di sini, pada Word kita juga akan ikut berubah. Contoh, paling sederhana saya panjangkan kolom dari A gitu ya. Nah, di sini juga ikut memanjang, sedangkan yang linking tidak gitu ya. Karena ini memang benar-benar file aslinya yang ditempel ke dalam sini. Nah, kalau kita perhatikan ternyata di sebelah kanan dan bawah gitu ya masih ada kolom dan baris yang tidak kita inginkan seperti tadi. Ini biasanya bug saja gitu ya dari Microsoft Office-nya. Seharusnya ini tidak terjadi. Jadi kalaupun terjadi, biasanya dapat kita selesaikan dengan memilih ulang source-nya. Misal di sini klik kanan gitu ya. Link worksheet object, lalu teman-teman pilih links. Lalu tinggal change source. Dipilih lagi gitu ya, file yang tadi. Kalau misal terjadi bug seperti ini. Lalu tinggal di OK. Nah, tinggal diklik kanan, link worksheet object, diedit, lalu lakukan sedikit perubahan di sini, misal 95 saya jadikan 100. Ketika di enter kembali ke Word langsung hilang. Biasanya seperti itu. Itu hanya masalah bugging saja gitu ya, atau kesalahan pada Microsoft Office-nya seperti itu. Oke, jadi itu saja
untuk materi hari ini sudah kita selesaikan. Ada TIK bagian 4, bagian kelima, dan bagian keenam gitu ya. Jika ada pertanyaan maupun saran-saran, silakan letakkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.